Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyat Fatimunisa, NIM 211938. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang aplikasi entrepreneurship. Aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan PAUD. Nilai-nilai entrepreneurship dalam pendidikan PAUD yaitu yang pertama, mandiri. Dalam mendidik anak atau dalam kawasan pendidikan PAUD, biasanya itu diajarkan tentang mandiri. Misalkan dengan diantar sekolah, maka anak itu tidak perlu ditunggu sampai pelajaran, sampai jam pulang, misalkan itu. Kemudian mandiri dalam PAUD yaitu ketika anak itu mau buang air kecil atau besar, jadi diajarkan tidak dari awal sampai akhir, tidak dipakaikan bajunya, tidak pakaikan celananya, jadi harus diprinsipkan mandiri biar anak itu tidak menggantungkan orang tuanya atau orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widyat Fatimunisa, NIM 211938. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang aplikasi entrepreneurship. Aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan PAUD. Nilai-nilai entrepreneurship dalam pendidikan PAUD yaitu yang pertama, mandiri. Dalam mendidik anak atau dalam kawasan pendidikan PAUD, biasanya itu diajarkan tentang mandiri. Misalkan dengan diantar sekolah, maka anak itu tidak perlu ditunggu sampai pelajaran, sampai jam pulang, misalkan itu. Kemudian mandiri dalam PAUD yaitu ketika anak itu mau buang air kecil atau besar, jadi diajarkan tidak dari awal sampai akhir, tidak dipakaikan bajunya, tidak pakaikan celananya, jadi harus diprinsipkan mandiri biar anak itu tidak menggantungkan orang tuanya atau orang lain. Yang kedua yaitu kreatif. Biasanya di dalam pendidikan PAUD, anak itu diajarkan oleh gurunya kreatif. Misalkan dengan membuat kapal-kapalan, seperti melipat kertas itu. Biasanya diajarkan kreatif dalam menggambar sebuah hewan apa itu. Kemudian berani menanggung resiko. Dalam pendidikan PAUD ini, misalkan anak itu bermain bersama teman-temannya, jadi anak itu harus berani menanggung risiko. Apapun itu yang terjadi, akhirnya dia kalah, akhirnya dia menang, akhirnya dia kalah dengan menangis, maka dia itu harus berani mengambil risiko pada permainan bersama teman-temannya. Kemudian yaitu jujur. Dalam aplikasi entrepreneurship PAUD ini harus diajarkan pada anak tersebut. Misalkan anak tersebut diberi saku oleh orang tuanya 5.000, kemudian harus kembali 3.000. Lah itu harus jujur, harus kembalinya itu harus diajarkan ya 3.000, jangan tidak dikembalikan. Artinya buat jajan sendiri 5.000 itu. Kemudian diajarkan untuk jujur. Kemudian entrepreneurship atau nilai-nilai dalam PAUD pendidikan anak yaitu jujur. Dalam arti jujur ini adalah dia itu berkata yang sebenar-benarnya, tidak berbohong. Misalkan anak itu, kamu tadi jajan berapa di sekolah? 2.000 bu. Maka dia harus berbicara dengan sebenarnya, tidak berbohong. Misalkan jajan dengan 5.000 atau 4.000. Jadi
anak itu ketika PAUD itu sudah diajarkan dengan sifat kejujuran. Kemudian dalam kepemimpinan, nilai-nilai intervensi PAUD. Misalkan dalam PAUD diajarkan nilai kepemimpinan, misalkan menjadi ketua baris dalam barisan upacara atau dalam barisan ekstrakurikuler. Ini sebuah menjadi ketua regu. Jadi anak tersebut itu diajarkan memimpin 1, 2, 3 untuk menjadi ketua regunya. Kemudian nilai-nilai intervensi PAUD berorientasi pada tindakan. Jadi anak itu harus diajarkan tindakan-tindakan yang baik. Misalkan di sekolahan dia bergaul dengan sebayanya, dia bergaul dengan teman-temannya, tidak saling berebut-rebut mainan, tidak saling tukaran, intinya seperti itu ya. Diajarkan tindakan yang baik. Pertama itu pada gurunya itu harus mencontohkan perilaku yang baik. Kemudian anak tersebut itu akan selalu mengingat-ingat pada tindakan guru tersebut. Kemudian aplikasi intervensi atau nilai-nilai dalam pendidikan PAUD, yaitu kerja keras. Misalkan anak tersebut itu dididik dengan kerja keras, misalkan dengan belajar yang sungguh-sungguh di sekolahan atau di rumah gitu ya. Misalkan belajar dengan sungguh-sungguh apa yang sudah dipelajari olehnya, seperti apa yang dikatakan oleh gurunya, maka anak itu lebih bekerja keras atau lebih bersungguh-sungguh dalam belajarnya. Itu ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Ya, kemudian di sini aplikasi entrepreneurship dalam pendidikan non formal. Misalkan dalam pendidikan non formal contohnya TPQ, Matin, dan pesantren. Di sini saya akan bahas tentang entrepreneurship atau pendidikan atau nilai-nilai entrepreneurship dalam pesantren. Yang pertama itu adalah mandiri. Di dalam pendidikan non formal atau di dalam lingkup pesantren, siswa atau santri tersebut diajarkan mandiri, seperti dia itu mencuci sendiri, terus memasak sendiri, kemudian dia itu apapun yang dilakukan aktivitas di pesantren itu dia itu melakukan dengan sendiri, tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian kreatif. Dalam entrepreneurship non formal atau pendidikan ini, siswa atau santri tersebut diajarkan kepada gurunya atau kepada kiainya di situ diajarkan kreatif mungkin. Seperti kalau di dalam pesantren itu ada poster, dia itu membuat poster atau membuat karya-karya, seperti dia itu kreatif membuat memurati, bahasanya itu kalau di dalam pesan itu memurati kitab, dia itu kreatif mungkin ya. Dalam nilai-nilai kreatif pendidikan non formal atau di pesantren, santri tersebut diajarkan ekstrakurikuler seperti rebana, itu seperti pidato bahasa Arab, itu dia diajarkan kemampuan kreatif gitu ya. Terus berani menanggung resiko. Jadi selalu diajarkan berani menanggung resiko. Misalkan dia bertindak seperti ini, maka dia harus menanggung resiko apa yang akan datang. Kemudian nilai-nilai entrepreneurship yaitu jujur. Jujur itu harus ya, dari mulai pendidikan PAUD sampai dewasa, sampai tua, sampai akhir hayat itu nilai-nilai entrepreneurship itu harus ada. Seperti jujur dalam melakukan hal. Kalau biasanya kalau di non formal atau pendidikan pesantren, jujur dalam berarti ketika kalian mau membeli sesuatu di kantin,
tidak ada orangnya. Biasanya itu bayarnya itu dengan meletakkan uang sudah yang disediakan. Nah itu seperti itu tuh diajarkan dengan kejujuran, tidak harus ada orangnya di kantin. Dengan meletakkan uang tersebut, kita itu sudah diajarkan dengan adanya kejujuran di pesantren tersebut. Kemudian nilai-nilai entrepreneurship selanjutnya itu kepemimpinan. Di dalam pesantren atau pendidikan non formal juga ada nilai kepemimpinan, seperti santri tersebut diajarkan dalam memimpin sebuah regu atau memimpin sebuah musyawarah atau bahasul masail, atau kepemimpinan dalam membahas sesuatu dalam musyawarah. Sebuah ketua bisa disebut dengan ketua. Ketua itu memimpin pada teman-temannya lain gitu. Kemudian berorientasi pada tindakan. Jadi pada aplikasi entrepreneurship pada pendidikan non formal, santri itu diajarkan berorientasi pada tindakan. Misalnya dia diajarkan dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik kepada sesama sebayanya atau temannya, kepada dia yang lebih tinggi, kepada guru-gurunya, kepada kiainya. Jadi diajarkan dengan berorientasi pada tindakan atau perilaku yang baik. Kemudian kerja keras. Kerja keras itu harus sering dilakukan pada pendidikan non formal atau pendidikan pesantren. Misalkan dia diajarkan oleh gurunya belajar yang dengan sungguh-sungguh atau dengan hafalan yang kerja keras atau semangat yang luar biasa dengan sungguh-sungguh, itu diajarkan oleh setiap santri. Jadi dia itu. Kemudian nilai entrepreneurship pendidikan non formal kerja keras. Di dalam pendidikan non formal atau dalam pesantren, santri atau siswa tersebut diajarkan dengan belajar yang sungguh-sungguh, terus menghafal yang kerja keras, misalkan menghafal setiap pagi, setiap malam. Itu menunjukkan kalau siswa atau santri itu melakukan kerja keras dalam kebiasaannya, itu menghafal dalam belajarnya. Kemudian nilai-nilai entrepreneurship pada pendidikan SMA atau SMK. Yang pertama yaitu mandiri. Mandiri adalah sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas. Seperti dalam SMK, siswa tersebut diajarkan untuk melakukan satu jurusan, seperti dia otomotif. Jadi dia itu melakukan pekerjaan otomotif itu dengan sendiri, tidak menggantungkan dengan pekerjaan yang lain atau tidak menggantungkan pada orang lain. Kemudian kreatif adalah berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan atau hasil yang berbeda dari produk atau jasa yang telah ada. Misalkan dalam SMK, dalam jurusan otomotif ini, siswa melakukan sekreatif mungkin pada sepeda motor tersebut. Dia menyelesaikan tugas-tugasnya dan menjadikan hasil yang berbeda pada siswa yang lain. Kemudian nilai-nilai entrepreneurship pendidikan SMA yaitu berani mengambil resiko, yaitu kemampuan untuk mengukai pekerjaan dan menantang atau berani dan mampu mengambil resiko. Jadi siswa itu siap untuk mengambil resiko tersebut. Dia itu mampu untuk melakukan tindakan seperti itu. Jadi apabila siswa tidak mampu mengambil tindakan tersebut, maka dia itu tidak berani mengambil resiko tersebut. Jadi dalam berani mengambil resiko itu, siswa itu mampu untuk melakukan tindakan tersebut.
Kemudian nilai-nilai entrepreneurship dalam pendidikan SMA atau SMK yaitu kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku yang selalu terbuka terhadap saran dan kritik, mudah bergaul dengan sesama, bekerja sama, terus mengarah pada orang lain. Di sini maksudnya siswa tersebut itu diajarkan dalam kepemimpinan, seperti dia itu mempunyai sikap yang care sama dengan yang lain, mempunyai perilaku yang baik pada sesamanya, terus dia itu bisa mengarahkan pada orang lain, bisa kamu itu harus seperti ini, kamu itu harus seperti ini, jangan ini nih, dia itu diarahkan yang benar gitu. Kemudian kepemimpinan itu bisa memberikan saran dan kesan yang baik terhadap orang lain, memberikan kritikan yang baik, dan kemudian kepemimpinan itu dia itu mudah bergaul dengan sesamanya. Ya, kemudian yaitu kerja keras. Kerja keras yaitu perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam menyelesaikan pekerjaan dan bisa mengatasi masalah tersebut. Maksudnya dalam pendidikan SMA ini siswa itu bisa belajar dengan kerja keras, yaitu dengan dia itu sungguh-sungguh dalam belajarnya, dia itu sungguh-sungguh dalam mengambil pekerjaannya. Seperti dia itu dalam SMK dia mengambil otomotif, jadi dia itu bekerja keras untuk menyelesaikan apa yang dia kerjakan, jadi dia itu bisa mengatasi masalah apa yang akan dihadapinya. Kemudian jujur yaitu perilaku berdasarkan pada upaya yang menjadikan dirinya itu bisa dipercaya kepada orang lain, misalkan dalam perbuatannya, dalam ucapannya, dalam tindakannya. Dalam pendidikan SMA atau SMK ini, siswa itu tersebut diajarkan memiliki sifat jujur. Sifat jujur itu harus ditanamkan, seperti untuk orang itu percaya pada dirinya. Kemudian berorientasi pada tindakan, yaitu mengambil inisiatif untuk bertindak dan bukan menunggu sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki terjadi. Jadi dia itu memiliki orientasi pada tindakan. Jadi dia ketika mengambil tindakan itu dia harus berpikir dulu, apakah ini tindakan yang benar, apakah ini tindakan yang salah gitu, sebelum terjadi sesuatu yang tidak akan dikehendaki pada dirinya. Itu yang bisa saya presentasikan atau yang bisa saya paparkan tentang nilai-nilai entrepreneurship pada pendidikan non formal, pada pendidikan PAUD, dan pada pendidikan sekolah menengah atas. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kelebihan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.